Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi laporan hasil observasi. Semoga kalian sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Semangat menuju Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Baik, pada kali ini Ibu akan membahas mengenai teks eksposisi dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Kemudian mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Dengan tujuan pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab sehingga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Eksposisi berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu exposition. Ya. Kata serapan ini memiliki arti sebuah teks yang memberikan penjelasan. Kata ini juga menjelaskan banyak hal tentang kegunaan teks eksposisi. Secara umum, eksposisi adalah jenis teks yang memuat beragam informasi dengan jelas. Ini artinya penulis teks eksposisi harus memberikan informasi secara benar sehingga pembaca bisa menangkap pesan yang disampaikan dengan mudah. Ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Nah, sampai sini sudah pahamkah kalian tentang apa itu teks eksposisi? Mari kita lanjutkan kembali. Tetap semangat ya anak-anak. Jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama adalah teks eksposisi definisi. Ini memaparkan definisi suatu topik. Definisi atau pengertian dari suatu topik yang akan dibahas. Misal, COVID-19 adalah bla 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 gitu ya. Itu definisi. Kemudian eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan gagasan utama ya. Nanti ada membandingkan gagasan utama dari apa yang dibahas, nanti dibandingkan dengan gagasan utama dari teks lainnya. Tuh. Ketiga, teks eksposisi pertentangan. Nah, pertentangan akan suatu hal lain dengan hal yang lainnya. Itu. Jadi dalam teksnya nanti ada pertentangan. Ya. Kemudian eksposisi laporan, berisi laporan dari sebuah penelitian. Berarti ini berisi fakta ya, karena berisi dari sebuah penelitian. Kemudian eksposisi ilustrasi, penjelasan yang sederhana mengenai dua topik yang mempunyai kemiripan. Ilustrasi, jadi nanti ada yang menggambarkan. Eksposisi proses, tahapan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Ciri-ciri eksposisi. Yang pertama, menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. Ayo, mari, biasanya ada kata mengajak si pembaca untuk ikut apa yang ada dalam teks. Ya, misalnya pencegah COVID-19, berarti nanti di dalamnya mengajak orang pembacanya untuk mematuhi bagaimana cara mencegah COVID-19 gitu ya. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Karena teks eksposisi itu
mirip dengan teks berita, jadi tetap dipakai 5W plus 1H-nya. Kemudian berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Gaya penulisannya bersifat informatif, isinya berupa informasi. Fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi, bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. Informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Tidak bersifat memihak pada siapapun, artinya tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembacanya, ya. Walaupun mengajak tapi tidak memaksa, ya. Biarkan si pembaca itu berpihak kepada siapa, ya. Struktur teks eksposisi ini ada 3. Ada tesis, pernyataan umum atau disebut dengan pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Nah, pernyataan umum ini kalimat yang berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas, ya. Ini kalimat yang berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan. Contoh tesis nih. Kawal masa depan lagi. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang luar biasa pada kesehatan dan perekonomian. Nih, ya. Yang tidak boleh kita lupakan adalah dampak sosial nih akibatnya. Ini contoh tesis, ya. Pernyataan umum. Penegasan ulang, perumusan kembali secara singkat dan dianggap sebagai penutup atau simpulan. Ini ada soal nanti, ya. Pada bagian ini ya, kalian akan belajar untuk memahami isi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Baca dan cermati sebuah teks di bawah ini untuk menangkap makna dengan baik. Cermatilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nih, pertanyaan ada 2, ya. Apa yang dibahas dalam teks tersebut dan argumen apa yang ditulis penulis untuk menguatkan pendapatnya. Masalah dan argumen apa permasalahannya, ya. Jadi soalnya ada 2, masalah apa dan argumen apa yang digunakan penulis untuk menguatkan pendapatnya. Silakan diperhatikan bacaan ini tentang COVID-19. Nah, ini jawabannya, ya. Virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernafasan manusia. Argumentasinya, virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Permasalahan merupakan hal yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan. Jadi permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Nah, argumentasi itu merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Nah, argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan dari penelitian. Penilaian diri nanti silakan diisi, ya. Apakah kalian sangat senang tentang belajar mengidentifikasi? Apakah kalian memahami? Apakah saya mampu menganalisis permasalahan, menganalisis argumentasi? Nah, banyak hal yang baru. Nanti silakan diceklis poin 1 sampai poin 5. Kalau tidak paham berarti dikasih tanda silang di nomornya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Merdeka.